Emang kalau udah pemberkasan, apakah otomatis mendapatkan NIP, Bu, dan jadi ASN langsung? Belum tentu Mas Edo, karena memang walaupun sudah lulus sampai dengan tahap akhir, tetapi kan masih ada proses ya. Proses usul penetapan NIP yang tentunya dilakukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panselnas. Karena perlu validasi, verifikasi yang dilakukan oleh instansi dan kami dari tim BKN. Di dalam ketentuan itu kita menggunakan dasarnya adalah ijazah ya. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Jadi baik nama, tempat, tanggal lahir, kita menggunakan ijazah. Jadi memang ada case juga ya Mas ya, misalnya KTP-nya itu namanya disingkat, tetapi ijazahnya tidak disingkat. Yang kita gunakan dalam proses penetapan NIP adalah ijazah yang digunakan pada saat pelamaran. Kalau di formasinya adalah S1, sementara ada yang mempunyai ijazah S2, padahal yang dibutuhkan adalah S1-nya. Nah, kita sesuai formasi, karena formasinya adalah S1, nah tentunya yang di-upload harusnya adalah ijazah S1-nya. S1-nya? Iya. Jika sudah submit di DRH nih, ternyata ada kesalahan dalam pengisiannya, Bu, itu masih bisa diperbaiki kembali nggak sih, Bu? Kalau sudah submit di DRH ya, artinya itu kan nanti akan masuk ke instansi terlebih dahulu ya. Nanti ketika ada kesalahan, kalau memang itu sudah dikirim ke BKN, kami di BKN kan akan melakukan verifikasi validasi ya terkait usul penetapan NIP. Kami akan mencocokkan nih dokumen yang diupload dengan data usulan yang diinput di SIASN. Ketika ditemui ada DRH misalnya atau dokumen lainnya yang tidak lengkap, kami akan masih bisa mem-BTS-kan. Artinya by system akan di-BTS-kan dengan diberi keterangan BTS-nya apa-apa tidak sesuai, kembali ke instansi. Instansi nanti akan memperbaiki. Ketika diperbaiki nanti baru bisa kami verval kembali. Ya. Apakah hasil tes kesehatan dapat mempengaruhi kelulusan pemberkasan? Misal, tekanan darah saya tidak normal, tapi hasil pemeriksaan dikatakan cakap atau sehat. Apakah akan menjadi permasalahan? Itu suket ya, surat keterangan sehat jasmani ya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa surat keterangan sehat jasmani itu dikeluarkan oleh dokter tadi ya. Artinya surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter itu bisa kita gunakan ya Pak ya, bahwa dokter sudah memeriksa, kemudian dia dinyatakan sehat, cakap jasmani kan, artinya itu tidak bermasalah karena tidak ada catatan-catatan khusus ya. Berarti masih dianggap mampu dan cakap jasmani rohaninya. Nah, ada lagi nih Bu Titin, bagaimana proses penetapan NIP CASN mulai dari instansi ke BKN dan sebaliknya hingga ke peserta? Iya, baik. Usul penetapan NIP ya ke BKN, baik untuk instansi pusat ataupun instansi daerah, tentunya dari instansi sudah menyiapkan ya teman-teman sobat BKN sudah mengisi DRH, selesai kemudian baru akan dilanjutkan dengan usul penetapan NIP-nya. Tentunya semuanya yang melakukan ada dari instansi. Ketika proses DRH itu sudah selesai, instansi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ya, verval terhadap dokumen-dokumennya tersebut sebelum nantinya submit ke BKN secara sistem di SIASN ya. Nah, ketika instansi sudah submit ke BKN, nanti kami dari tim BKN baru akan bisa melakukan verifikasi validasi usul penetapan NIP yang dilakukan oleh instansi. Nah, tentunya di dalam kami melakukan verval itu kami akan mencocokkan, memverifikasi validasi dokumen yang diunggah tadi dengan data usul yang diinput di SIASN ini sesuai atau tidak. Kalau data dokumen dan data usulnya itu sesuai, tentunya kami akan MS-kan sehingga kami akan segera terbitkan menjadi NIP-nya ya, terbitkan pertek NIP-nya. Kalau itu misalnya ditemui ada bahan yang tidak sesuai BTS ya, bahan tidak sesuai, itu akan kami kembalikan by system melalui SIASN, nanti instansi akan melengkapi, setelah dilengkapi baru dikirim kembali ke kami akan verval kembali, nanti ketika sudah semua dokumennya itu sesuai, kita MS, kemudian kita pertekin NIP-nya. Secara sistem ketika sudah dipertekin NIP, nanti ada tanda tangan, setelah ditandatangani nanti baru instansi segera dapat menindaklanjuti untuk melakukan pengangkatan sebagai CAS.
Jadi Sobat BKN semuanya, dokumen untuk pemberkasan usul penetapan NIP itu ada beberapa ya. Yang pertama tadi pas foto belakang merah, kemudian ijazah dan transkrip nilai yang digunakan pada saat melamar, kemudian ada super 5 poin, itu ditandatangani ya dan bermeterai, kemudian ada SKCK, ada surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, kemudian ada surat keterangan bebas nafsa, ya kan? Kemudian ada SPRP itu nanti dari instansi ya, surat rencana penempatan pegawai. Jadi ada beberapa dokumen yang memang itu harus dilengkapi. Selama tahap proses usul NIP nih, masih bisa nggak sih menggugurkan status kelulusan peserta, Bu? Iya, jadi kemungkinan itu masih ada, Mas Edo. Jadi kemungkinan masih ada yang bisa menggugurkan. Tentunya bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos ini, tentunya tadi sudah disampaikan dari awal ya Mas Edo ya, selamat ya, barangkali sudah ada yang syukuran, tetapi memang masih ada proses lagi yang harus dilalui, yaitu penetapan NIP, apakah bisa ditetapkan NIP-nya atau tidak. Kalau itu semuanya memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan di dalam regulasi, jadi tentunya akan kami tetapkan. Tetapi ada ketentuan dari Permenpan RB ya, Peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan calon aparatur sipil negara. Di situ disebutkan bahwa di salah satu pasalnya, pasal 54 ayat 1 Permenpan nomor 6 tahun 2024 bahwa PPK dapat membatalkan kelulusannya apabila ditemui beberapa hal ya. Satu misalnya calon pelamar itu mengundurkan diri. Itu kan bisa PPK membatalkan kelulusannya. Yang kedua, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi ini instansi bisa menganggap bahwa dia dianggap mengundurkan diri karena kan ada batas-batasnya waktu ya. Kemudian selanjutnya adalah terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menpan. Kemudian satu lagi ada juga tidak memenuhi persyaratan seleksi atau meninggal dunia. Nah itu memungkinkan untuk tidak bisa diangkat. Lolos lagi ya. Oke. Nah, Sobat BKN, sudah jelas ya pembahasan tentang pemberkasan dan penetapan NIP ini. Ingat, teman-teman bisa nggak lolos loh dalam pemberkasan ini karena satu, mengundurkan diri, dua, dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen sampai batas waktu yang ditentukan, tiga, karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Menpan, empat, tidak memenuhi syarat seleksi, dan kelima karena meninggal dunia. Begitu ya, Bu Titin? Betul. Baik. Terakhir nih,